Jenius medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 101-105 Aku bukan boneka. Jericho Lee segera mengeluarkan jarum perak, dan menggunakan alkohol dalam botol plastik kecil yang dibawanya untuk melarutkan racun, dan berkata kepada Mo Lingyan, bertahanlah, nanti akan sakit. Aku bukan boneka halus seperti itu. Mo Lingyan memutar matanya ke arahnya, wajahnya dipenuhi ketidakpedulian, ayo kita lakukan. Jericho Lee tertawa, lalu mengangkat jarum perak itu, dan menusukkannya ke sisi kiri wajahnya. Pada saat yang sama, dia menuangkan vital ki ke dalam jarum perak, memungkinkannya mempercepat proses penyembuhan. Mengapa akupunturmu terasa sangat berbeda dari yang lain? Mo Lingyan tiba-tiba berteriak kaget. Ia menemukan ada rasa sejuk di sisi kiri wajahnya, terutama di sekitar luka. Tidak ada rasa terbakar atau sakit sama sekali, membuatnya merasa sangat nyaman. Jericho Lee mengangkat bahunya, efek akupuntur tidak ada yang istimewa. Faktanya, dia tahu bahwa ini adalah efek dari vital ki. Ketika ia dengan sengaja mengaktifkan vital ki untuk mengontrol dan membantu akupuntur, tidak hanya dapat mengurangi rasa sakit pada luka, tetapi juga dapat mempercepat proses penyembuhan. Ini adalah efek khusus yang unik untuk vital ki. Tentu saja Jericho Lee juga pernah menggunakan vital ki untuk mengobati orang sebelumnya, namun pasien tidak memiliki perasaan khusus apapun, itu karena Jericho Lee belum benar-benar melangkah ke tahap meditasi pada saat itu, sehingga efek penyembuhan dari vital ki tersebut. Vital ki tidak jelas. Sekarang dia telah benar-benar melangkah ke tahap meditasi, efek vital ki pada penyembuhan luka jelas akan meningkat. Ketika kekuatannya meningkat di masa depan, berbagai efek vital ki juga akan meningkat. Tapi perasaan akupunturmu benar-benar berbeda. Mo Lingyan belum pernah pergi ke rumah sakit untuk mengambil jarum sebelumnya, tapi dia merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Itu tidak senyaman saat Jericho Lee mendapatkan jarum. Jericho Lee tersenyum tipis dan tidak berbicara lebih jauh. Setelah dengan hati-hati menyelesaikan jarumnya, dia berkata, baiklah, kamu seharusnya bisa mencabut jarumnya dalam waktu sekitar 5 menit. Berdiri diam di sini selama 5 menit, aku akan membiarkan dia melihatnya. Aku akan merepotkanmu dengan luka Paman Wei, kamu harus mengobatinya. Mo Lingyan dengan cemas berkata. Aku akan melakukan yang terbaik. Jericho Lee mengangguk, dia berjalan ke depan Paman Wei dan mengamati luka-lukanya, dan tidak bisa menahan cemberut, mengapa lukamu begitu parah. Senjatanya yang dipukulnya adalah sebuah pipa baja yang tergeletak di tanah, dan tempat di mana pipa baja itu dipukul sudah rusak parah. Kalau bukan karena baju dan lengan yang melilitnya, wajah Paman Wei pucat pasi, dia mengatupkan giginya, Zheng Dahao itu terlalu kuat, aku benar-benar tidak bisa menghindari serangannya, aku hanya bisa menggunakan tanganku untuk memblokir. Jika bukan karena dia memblokir dengan tangannya, tengkoraknya akan hancur berkeping-keping dan dia akan mati. Meski begitu, serangan tadi telah mematahkan tangannya. Dia beruntung hanya mengalami cedera sekecil itu. Simpan kekuatanmu, berhenti bicara. Jericho Lee berjongkok, dan meletakkan 3 jari di pergelangan tangan kanan Paman Wei yang tidak terluka saat dia menutup matanya dan dengan tenang mengukur denyut nadinya. Dibandingkan saat dia berada di rumah sakit, dia jauh lebih tidak terkendali dan tidak terkendali. Dia tidak perlu khawatir tentang peraturan dan regulasi, dan tanpa beberapa orang mengganggu yang menghalanginya, akan lebih mudah untuk mendiagnosis denyut nadinya. Kehilangan terlalu banyak darah memang terlalu banyak, tapi itu tidak mengancam nyawa. Saat Paman Wei bertarung dengan Zheng Dahao barusan, dia dengan mudah dilukai oleh Zheng Dahao dalam satu gerakan. Tidak ada luka dalam di tubuhnya, dan selain tangan kirinya, tidak ada luka luar lainnya. Adapun patah tulang lengan kirinya sangat serius. Itu bukan patah tulang sederhana, tapi perpindahan. Ini akan menjadi rumit. Selain itu, Paman Wei tidak hanya terluka parah, lengan kirinya bahkan tidak bisa bergerak sedikit pun, apalagi mengirimnya ke rumah sakit untuk dirawat. Untuk luka seperti ini, dia bahkan mungkin akan dikirim ke jalan untuk tersentak dan langsung merenggut nyawanya. Setelah merenung sejenak, Jericho Lee berbalik dan berkata kepada Sun Qiang, Xiao Qiang, kirim seseorang ke rumah sakit atau apotek terdekat untuk membeli obat bius, perban kasa, dan peralatan lainnya. Jika ada plester, belilah untuk saya. Dia harus cepat. Kalian berdua, kemarilah dan bantu aku. Tidak masalah. Sun Qiang segera memerintahkan Jiang Xiaolong untuk melakukan sesuatu. Jiang Xiaolong sangat pintar, memegang uang itu, dia segera menghentikan seorang pengendara mobil listrik di pinggir jalan dan memberinya uang. Dia meminjam sementara mobil listrik itu dan bergegas membeli barang-barang yang dia butuhkan.
Sun Qiang dan Wang Hao berlari ke arah Jericho Li. Kakak Jericho Lin, apa yang harus kita lakukan? Jericho Li memberi isyarat dengan kedua tangannya, angkat tubuhnya, lalu gunakan sesuatu untuk menutupi kepalanya. Hati-hati jangan sampai menyentuh tangan kirinya, terlebih lagi jangan menyentuh lukanya. Jika mereka bersentuhan dengan luka-lukanya, itu tidak akan semudah melukainya 2 kali saja. Bahkan mungkin menyebabkan energi vital dan darah Paman Wei melonjak, menyumbat aliran darah mereka, dan akhirnya menyebabkan darah mereka mengalir tidak menentu. Baiklah. Keduanya mengangguk, mereka segera menggerakkan tubuh dengan hati-hati dan mengikuti instruksi Jericho Li. Tubuh Paman Wei sudah kehilangan banyak tenaga, dan karena tangan kirinya patah, dia terus mengeluarkan darah. Dia kehilangan banyak darah dan tubuhnya tidak memiliki kekuatan lagi, dia sangat lemah. Sun Qiang dan Wang Hao berusaha keras untuk menyesuaikan posisi tubuh Paman Wei. Setelah melakukan semua ini, Sun Qiang menyeka keringat di dahinya dan terengah-engah, kakak Jericho Lin, sudah selesai. Saya meletakkan pakaian di kepalanya. Pada saat ini, Jericho Li telah menghilangkan racun di jarum perak, dan memandang mereka berdua, pegang erat-erat, jangan biarkan dia bergerak. Baiklah. Keduanya menganggukkan kepala sekali lagi. Jericho Li dengan cepat berkata, Paman Wei, kami belum membeli obat bius, tetapi lukamu sangat serius. Kamu tidak bisa menunggu lagi. Aku harus menghentikan pendarahannya dulu. Paman Wei juga bisa merasakan lukanya sangat serius, darah di tubuhnya mengalir deras, menyebabkan tubuhnya berangsur-angsur menjadi dingin, dan kepalanya mulai pusing. Aku akan membantumu memulihkan ortopedimu. Tanpa obat bius, mungkin akan sangat sakit. Bertahanlah. Jericho Li berkata dengan suara yang dalam. Karena tulang Paman Wei patah, bahkan jika dia menggunakan Vital Ki untuk meringankan rasa sakitnya, itu tidak ada gunanya. Paman Wei mengangguk, jangan khawatir, kamu bisa mengobatinya. Lagi pula dia tidak akan mati. Dia pernah mengalami luka yang lebih serius sebelumnya, dan dia mampu menahannya. Tidak ada alasan mengapa dia tidak mampu menanggung lukanya kali ini. Baiklah, kalau begitu aku akan mulai menyuntiknya. Vital Ki perlahan beredar dan dimasukkan ke dalam jarum perak. Tangan Paman Wei masih mengeluarkan darah, dia harus menghentikan pendarahannya sesegera mungkin, jika tidak, dia akan kehilangan terlalu banyak darah dan mati karena syok sebelum dia dapat menyambung kembali tulang yang patah. Hanya dengan menghentikan pendarahannya dia bisa merasa nyaman untuk memasang kembali tulang tersebut. Matanya terfokus, tangan Jericho Li bergerak tegas, mengarah langsung ke titik akupunturnya, tanpa ragu-ragu. Hemostasis C102. Ah. Mengikuti suara akupuntur Jericho Li, lengan kiri Paman Wei yang patah agak terpengaruh. Meskipun gerakan Jericho Li sangat ringan, gerakan kecil saja sudah cukup untuk membuat Paman Wei sangat kesakitan. Tulang yang patah itu menggerakkan menggigit dagingnya, seperti ribuan bilah yang mencekik di dalam dagingnya. Rasa sakit yang menyayat hati membuat Paman Wei tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak kesakitan, tetapi dia mengatupkan giginya, dengan paksa menahan tangisannya. Dia bertahan. Paman Wei, kamu harus menahannya bagaimanapun caranya. Jericho Li takut dia tidak akan bisa menerimanya, jadi dia mengingatkannya sekali lagi. Aku akan menahannya. Lakukan yang terbaik. Wajah pucat Paman Wei dipenuhi keringat dingin. Dia mengatupkan giginya dan memaksakan senyum, meyakinkan Jericho Li. Jericho Li menatapnya dalam-dalam, merasa tidak berdaya. Dengan obat bius, Paman Wei tidak perlu terlalu menderita. Hanya bisa berdoa agar dia bisa mendapatkan obat bius secepatnya. Selain itu, dalam pengobatan Tiongkok juga ada teknik anestesi, namun Jericho Li belum mempelajarinya dari awal, dia tidak tahu bagaimana cara menggunakannya. Dia tidak mempelajarinya dari awal. Tidak berani memberi obat bius pada Paman Wei tanpa berpikir panjang. Jika dia melakukan kesalahan, kemungkinan besar dia akan mati. Untungnya, Paman Wei adalah pria sejati. Dalam proses penyembuhan Jericho Li, dia mengatupkan giginya erat-erat. Jadi dia tidak berteriak kesakitan. Untuk meringankan rasa sakit Paman Wei, Jericho Li menembakkan jarum dengan sangat cepat. Selama dia menemukan titik akupuntur yang benar, dia tidak akan menyeret kakinya. Semakin dia menunda-nunda, semakin banyak rasa sakit yang harus ditanggung Paman Wei. Ketika jarum ke-13 jatuh, Jericho Li akhirnya menghela nafas lega, dan berpikir dalam hati bahwa dia akhirnya menyelesaikan jarum perak itu. Bas dengungan. 13 jarum perak mulai bergetar dengan frekuensi yang aneh. Seolah-olah mereka beresonansi satu sama lain, membuat mereka terlihat sangat ajaib. Segera, luka berdarah yang mengeluarkan darah berhenti. Sun Qiang berteriak kaget, kakak Jericho Lin, ini berhasil.
Jericho Lee menganggukkan kepalanya dan menarik napas dalam-dalam, raut wajahnya menjadi serius. Menghentikan pendarahan sangat sederhana, tetapi tidak mudah untuk menyambung kembali tulang Paman Wei. Melihat Jericho Lee mengerutkan kening, Sun Qiang mau tidak mau bertanya, "Kakak Jericho Lin, apakah ini sulit?" Patah tulangnya sepertinya tergeser dan sangat sulit untuk diobati. Jericho Lee tidak menyembunyikan apapun saat alisnya menyatu erat. Pikirannya saat ini sedang memikirkan metode untuk memulihkan tulang ortopedi Paman Wei. Berbeda dengan masa lalu di mana dia memberikan tulang kepada Wang Hao atau Sun Qiang, tulang Wang Hao mengalami dislokasi dan mudah untuk diatur ulang. Meskipun tulang rusuk Sun Qiang pernah patah sebelumnya, posisi tulangnya tidak hilang. Tulang tidak perlu disambung kembali, karena tulang yang patah akan beregenerasi dan sembuh dengan sendirinya. Tulang Paman Wei tidak hanya patah, tetapi juga banyak yang tergeser akibat benturan pipa baja. Jika dia ingin memulihkan tulangnya, pertama-tama dia harus memperbaiki perpindahannya. Koreksi pergeseran bukanlah tugas yang mudah, karena perpindahan tulang yang patah pasti akan disertai dengan kerusakan saraf dan otot. Selama tulang yang patah digerakkan sedikit, hal itu akan melibatkan otot sehingga menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Dengan keterampilan medis Jericho Lee saat ini, satu-satunya cara untuk mengatasi sendi sulit seperti ini adalah dengan membedah otot pada luka dan melakukan operasi menggunakan pengobatan barat. Namun, jika dia membelah otot di lengannya, rasa sakitnya bisa dibayangkan. Entah kenapa, gambaran manipulasi pengaturan tulang ajaib Chang Xuande muncul di benaknya. Jika Chang Xuande ada di sini, ketika dia menggunakan tulang tangan lembut, dia pasti bisa membuat Paman Wei terlihat baik tanpa penderitaan. Sayangnya Chang Xuande tidak ada di sini, dan Jericho Lee juga belum mempelajari soft bone hand. Dia menghela nafas dan berkata sambil mengerutkan kening, perawatan selanjutnya harus menunggu sampai kita membeli obat bius. Dia tidak berani menjamin bahwa pada saat itu, Paman Wei tidak akan mampu menahan rasa sakitnya. Agar aman, cara yang paling tepat adalah dengan menggunakan obat bius. Tidak bisakah kita mulai menyambung kembali tulang-tulangnya sekarang? Aku bisa menahannya. Dahi Paman Wei dipenuhi keringat dingin, wajahnya pucat saat dia mengatupkan giginya. Tidak. Risikonya terlalu tinggi. Jika Anda tidak memiliki obat bius untuk melakukan operasi, Anda akan mati karena kesakitan. Jericho Lee tidak setuju tulang itu disambungkan kembali. Paman Wei adalah manusia, dan bukan mesin yang terbuat dari besi. Mesin pun ada batasnya, apalagi manusia. Dia tidak ingin Paman Wei menderita rasa sakit yang tidak seharusnya dia alami, jadi dia akhirnya mati karena rasa sakit itu. Dulu, ada kasus orang yang mengalami cedera tulang namun tidak dibius dan akhirnya meninggal karena rasa sakit tersebut. Dia tidak berani mengambil risiko yang tidak perlu ini. Baiklah kalau begitu, aku akan mendengarkanmu. Wajah putih pucat Paman Wei menunjukkan ekspresi kelelahan. Siapa yang tahu betapa sakitnya dia harus menanggungnya. Dia hanya punya satu perasaan sekarang, dan itu adalah rasa sakit. Rasa sakitnya menembus jauh ke dalam tulangnya. Rasa sakit itu membuatnya sulit bernapas, dan kehilangan darah membuat rasa sakitnya semakin parah. Jericho Lee tertawa, dia benar-benar takut Paman Wei akan bersikeras melakukan operasi. Ini bagus juga, akan sama saja jika dia bisa melakukan operasi setelah Jiang Xiaolong membeli obat bius. Dia berdiri dan berjalan di depan Mo Lingyan, seharusnya sekitar 5 menit sekarang, aku harus mencabut jarum peraknya. Baiklah. Mo Lingyan sudah lama menunggu dengan cemas. Jericho Lee berdiri di sisi kiri tubuhnya dan dengan hati-hati melepaskan jarum perak itu. Dia kemudian memeriksa pipi kirinya dan memastikan tidak ada yang salah dengan itu sebelum berkata, baiklah, seharusnya tidak ada yang salah dengan itu. Setelah istirahat malam, lukanya akan sembuh total dan tidak akan ada lagi luka. Bekas luka tertinggal di sana. Terima kasih. Mo Lingyan tersenyum penuh terima kasih. Sejujurnya, dia tidak ingin meninggalkan bekas luka apapun. Bagaimanapun, itu adalah wajahnya sendiri. Bagaimana mungkin dia tidak peduli? Jejak kekuatan muncul di atas kepalanya dan mengalir ke laut kesadaran Jericho Lee. Dia tertawa, jangan terlalu sopan, saya bertanggung jawab atas cedera Anda. Cepat dan berhenti membicarakan hal ini. Bagaimana kabar Paman Wei? Mo Lingyan mengungkapkan ekspresi khawatir, dan dengan cemas berlari ke arah Paman Wei, melihat wajah Paman Wei pucat pasi, dan kehilangan banyak darah, matanya langsung memerah. Paman Wei, maafkan aku, ini semua salahku. Secara impulsif menonjol, itu sebabnya kamu dipukuli sampai keadaan seperti itu. Paman Wei menggelengkan kepalanya dengan susah payah, Nona, itu bukan urusanmu, Zheng Dahaulah yang terlalu kuat.
Zheng Dahao sangat kuat, Paman Wei tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali, jika tidak dia tidak akan dipukuli sampai keadaan seperti itu. Tetapi, jika aku tidak keluar, kamu tidak akan terkena pukulannya. Mo Lingyan merasa bahwa Paman Wei mengalami nasib seperti itu sepenuhnya adalah kesalahannya. Nona, ini sebenarnya bukan salahmu, jangan dimasukkan ke dalam hati, kata Paman Wei cemas. Melihat itu, Sun Qiang dan Wang Hao buru-buru mendorongnya ke bawah, tidak membiarkannya bergerak sedikit pun. Kalau tidak, lukanya pasti akan sampai ke lukanya. Jericho Lee memandang mereka berdua, sudah cukup. Tidak peduli tanggung jawab siapa, bahwa Zheng Dahao telah meninggal. Ini bisa dianggap seperti Anda membayar harga untuk mengalahkan seseorang. Gosip C103. Benar, orang itu sudah mati. Mo Lingyan mendengus dingin. Memikirkan kembali bagaimana Zheng Dahao hampir menghancurkan wajahnya sebelumnya tetapi pada akhirnya dia masih menderita kematian yang mengerikan, dia merasa seolah-olah dia baru saja menghela nafas lega. Saat ini, orang banyak sudah membicarakan masalah tersebut. Ya Tuhan, orang ini benar-benar berani muncul. Keluar dan mempermalukan dirimu sendiri. Siapa yang memberinya keberanian untuk kembali? Dan dia sebenarnya, dia bahkan membunuh seseorang. Ini terlalu berani. Kali ini, reputasi Universitas Kedokteran mungkin akan semakin ternoda. Set, pelankan suaramu. Tidak bisakah kamu melihat betapa kejamnya dia membunuh mereka? Dan dari cara dia menusuk tadi, sepertinya dia memiliki tingkat keterampilan tertentu. Level berapa? Bisakah keterampilan seperti itu melumpuhkan seseorang? Lelucon yang luar biasa. Tenang, penilaian beberapa orang terhadap Jericho Lee telah mencapai 2 ekstrim. Beberapa orang merasa dia tidak bermoral, begitu lancang hingga berani membunuh orang. Ada yang merasa dia punya kemampuan dalam merawat pasien, atau setidaknya, seni akupunturnya luar biasa saat dia memberikan jarum akupuntur pada Paman Wei. Namun, banyak dari perkataan mereka yang penuh dengan ejekan dan ejekan, karena mereka menganggap tindakan Jericho Lee akan membuat reputasi Universitas Kedokteran semakin buruk. Orang-orang ini, ketika Mo Lingyan mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Jericho Lee mengulurkan tangan untuk menghentikannya, pergi dan biarkan mereka bicara, jangan khawatir. Mo Lingyan terkejut, dan mengungkapkan ekspresi terkejut, kamu tidak marah. Mulut mereka hanya tumbuh pada orang lain, mereka bisa membicarakan apapun yang mereka mau. Jericho Lee tidak peduli dengan rumor yang beredar di sekitarnya. Keadaan pikiran dan penglihatannya saat ini tidak dapat lagi dibandingkan dengan sebelumnya. Beberapa spekulasi dan komentar masih belum mampu membuatnya marah. Mo Lingyan menatapnya, dan menatapnya dengan cermat untuk beberapa saat. Melihat wajahnya yang sangat tenang, dia memastikan bahwa dia benar-benar tidak keberatan, dan akhirnya santai. Minggir, minggir. Kerumunan tiba-tiba mulai berteriak, Jiang Xiaolong sedang mengendarai mobil listriknya, bergegas keluar dari kerumunan, bergegas ke depan Jericho Lee dan yang lainnya, dengan cemas berteriak, kakak Jericho Lin, kami sudah mendapatkan barangnya kembali. Bagus sekali, berikan aku barangnya. Melihat Jiang Xiaolong telah kembali. Jiang Xiaolong segera turun dari mobil dan mengambil tas besar yang diletakkan di depan kereta listrik. Dengan beberapa langkah, dia berlari ke depan Jericho Lee. Jericho Lee mengambil tas itu dan memeriksanya. Melihat ada jarum suntik, bahan anestesi, plester dan perban, dia bertanya sambil membuka bungkusnya, dari mana kamu membelinya? Saya membelinya dari toko perlengkapan medis. Obat biusnya dibeli dari apotek terdekat dengan kartu identitas. Bos mengira saya menggunakannya untuk menyakiti orang lain, jadi dia menangkap saya dan bertanya lama sekali. Butuh banyak waktu bagi saya untuk menjelaskan semuanya. Jiang Xiaolong dengan cepat menjawab. Biasanya, obat ini memiliki aturan yang ketat, tidak sesederhana membeli obat flu. Untuk mencegah penyalahgunaan, beberapa rumah sakit dan apotek tidak menjualnya. Anestesi ke swasta, sebagian besar rumah sakit harus membeli berbagai sertifikat. Jiang Xiaolong masih berdebat lama dengan pemilik toko, mengatakan bahwa seseorang terluka parah dan membutuhkan anestesi segera. Baru kemudian dia membujuk pemilik toko. Baiklah, selesai. Jericho Lee memujinya, dia kemudian mengeluarkan jarum suntik dan menyerap sejumlah besar obat bius, dan segera berkata kepada Paman Wei, saya ingin membius seluruh tangan Anda sekarang, seluruh tangan Anda mungkin tidak merasakan apa-apa, jangan panik, ketika efek anestesi selesai, kamu akan sadar kembali. Baiklah, aku mengerti. Paman Wei mengangguk dengan susah payah. Jericho Lee melihat sekelilingnya, dan memerintahkan, Xiao Qiang, bantu, sisanya mundur. Aku butuh lebih banyak ruang.
Jiang Xiaolong dan yang lainnya segera mundur lebih dari 1 meter, memberi mereka cukup ruang. Jericho Lee baru saja selesai menyuntikkan obat bius ke Paman Wei, dan efek awal akhirnya tercapai. Ekspresi kesakitan Paman Wei yang awalnya perlahan menjadi tenang. Bagus. Jericho Lee mengangguk puas saat dia mengamati efek obat bius. Dia menoleh ke Sun Qiang dan berkata, "Xiao Qiang, apakah kamu membawa pisau? Pisau buah, belati, atau sejenisnya bisa digunakan." Sun Qiang menyentuh tubuhnya, mengerutkan kening, dan dengan cepat menggelengkan kepalanya, "Saya tidak membawanya." "Saya membawa belati." Jiang Xiaolong dengan cepat mengeluarkan belati yang sangat kecil sepanjang telapak tangannya. "Berikan di sini." Jericho Lee berkata tanpa menoleh. Jiang Xiaolong segera menyerahkan belati itu kepada Sun Qiang dan mundur. Jericho Lee membuka kantong plastik dan meletakkan belati, pinset, jarum, obat bius, usus domba, dan perban di atas tas. Setelah melakukan semua itu, efek obat biusnya benar-benar efektif. Jericho Lee segera berkata kepada Sun Qiang, "Berikan barang yang saya inginkan. Apakah Anda mengerti?" Jericho Lee menatap lekat-lekat lengan kiri Paman Wei yang patah. Setelah menarik nafas dalam-dalam, aura di tubuhnya tiba-tiba berubah. Dia mengulurkan tangan kanannya dan berteriak dengan dingin, "Pisau." Sun Qiang segera mengambil belatinya, mengarahkannya, dan menyerahkannya. Jericho Lee menangkap pedangnya, tangan kanannya menggenggamnya erat-erat, dia langsung memotong lukanya, darah mengalir keluar dari lukanya, tapi ekspresinya tenang seolah dia sudah terbiasa, dengan terampil mengiris lukanya secara merata. Uci. Darah segar mengalir ke bawah, mewarnai bilahnya menjadi merah. Tulang padat yang menonjol dari lukanya sangat mencolok mata. Menghadapi tulang-tulang yang menakutkan, ekspresi Jericho Lee ternyata sangat tenang. Tidak ada satupun perubahan ekspresi di wajahnya, dan itu sangat serius. Matanya terpaku pada luka itu. Orang-orang di sekitarnya menahan napas, mata mereka menatap tajam ke arah Jericho Lee. Mereka yang pernah mengejeknya sebelumnya benar-benar tidak bisa berkata-kata, dan ketika mereka melihat perhatiannya yang penuh perhatian, mereka kesurupan sejenak. Mereka hampir mendapat ilusi bahwa orang yang mengacungkan belati di depan mereka bukanlah seorang pelajar muda, melainkan seorang ahli kedokteran yang telah menyusup ke bidang medis selama lebih dari 10 tahun. Ekspresinya begitu fokus dan temperamennya begitu tenang hingga menakutkan. Dia seperti seorang biksu yang memasuki kondisi meditasi mendalam. Mo Lingyan memandang Jericho Lee dengan tidak percaya. Dia menyadari bahwa Jericho Lee benar-benar berbeda dari saat dia berbicara tadi. Jika Jericho Lee membunuh Zheng Dahao dengan temperamen yang jahat, yang rendah hati dan sopan ketika berbicara dengan mereka, maka dia, yang sedang menjalani operasi saat ini, memiliki rasa kesungguhan dan ketenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana dia bisa memiliki aura seperti itu? Mata indah Mo Lingyan dipenuhi kemegahan, dipenuhi kejutan dan rasa ingin tahu. Orang ini benar-benar punya banyak rahasia, dia tidak bisa mengetahui Jericho Lee sama sekali. Jericho Lee menundukkan kepalanya dan melakukan operasi dengan serius, gerakannya sangat lincah dan cepat. Dia menggunakan pinset untuk menghilangkan tulang yang patah, dan pada saat yang sama, menggunakan tangannya untuk memperbaiki tulang yang patah, memindahkannya kembali ke posisi semula. Segera penyambungan selesai. Langkah terpenting dalam pengurangan patah tulang telah selesai. Bab 104 Shock Impact Benang. Jericho Lee berteriak lagi. Sun Qiang segera mengambil rice noodle roll dan menyerahkannya padanya. Jericho Lee menyisir tendon yang rusak, dan menghubungkan tendon yang rusak dengan sepotong usus kambing, menjahitnya seolah-olah sedang menjahitnya. Tekniknya sangat indah dan tepat, serta mampu menyambungkan tendon dan ligamen setebal 1 cm, sungguh sangat mistis. Paku tulang. Setelah tulang difiksasi, tulang perlu difiksasi, sehingga paku tulang perlu dipasang pada tempatnya. Sangat mudah untuk mematahkan kembali tulang yang rapuh karena gerakan normal orang yang cedera. Berbeda dengan sebelumnya, ketika Chang Xuande menyambungkan kembali tulang pasiennya, metode pengobatan Chang Xuande mampu memperbaiki patah tulang yang kominutif, dan dia bahkan tidak memerlukan paku tulang untuk memulihkannya. Namun, keterampilan medis Jericho Lee jauh lebih buruk daripada Chang Xuande, dia hanya bisa menggunakan pengobatan barat untuk mengobati cedera tulangnya dan memperbaiki tulang Paman Wei. Benang. Setelah paku selesai dibuat dan tulang telah diperbaiki sepenuhnya, otot luar dan luka dijahit menjadi satu. Obat. Perban. Papan. Satu demi satu item, Jericho Lee menyelesaikannya sekaligus, tanpa ragu-ragu atau ragu-ragu. Ketika dia selesai mencabut 13 jarum perak dan memasang plester, dia menghela nafas lega. Baiklah, sudah selesai. Kesunyian. Keheningan yang mematikan.
Orang-orang di sekitarnya tertegun hingga terdiam. Untuk sesaat, keheningan menyelimuti sekeliling. Mata semua orang dipenuhi dengan keterkejutan, dan mereka tidak dapat mempercayai apa yang mereka lihat. Namun, apa yang terjadi di depan mereka mengingatkan mereka bahwa apa yang mereka lihat adalah nyata. Tepuk tangan. Mo Lingyan sadar kembali dari keterkejutannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertepuk tangan. Jericho Lee terkejut, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu bertepuk tangan? Terima kasih telah membuka mataku. Mo Lingyan berbicara dari lubuk hatinya, saya benar-benar tidak pernah berpikir bahwa Anda benar-benar dapat menyelesaikan operasi sulit seperti ini sendirian. Jericho Lee tidak bisa menahan tawa dan menggelengkan kepalanya. Ini sebenarnya bukan teknik medis dengan tingkat kesulitan tinggi, dokter biasa di rumah sakit dapat melakukan ini. Tadi, itu adalah operasi untuk memperbaiki patah tulang. Bagi seorang dokter yang hebat, ini mungkin hanya dianggap sebagai operasi kecil. Itu luar biasa. Setidaknya, menurutku pekerja magang biasa tidak akan mampu melakukannya. Mo Lingyan tertawa dan berkata, aku akhirnya mengerti mengapa kamu bisa menyelamatkan nyawa Qi Wei. Jericho Lee tertawa getir, jangan mengejekku, bukan berarti kamu tidak mengetahui situasiku. Meskipun dia menyelamatkan nyawa Qi Wei tidaklah buruk, hal itu menimbulkan masalah baginya. Kadang-kadang, dia bahkan merasa bahwa dia seharusnya tidak mengambil risiko untuk menyelamatkannya sejak awal, jika tidak, dia tidak akan berada pada tahap ini hari ini. Namun, karena semua orang telah diselamatkan, apa yang terjadi telah terjadi. Sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Terlebih lagi, dia merasa jika dia membuat pilihan lain, dia mungkin akan memilih untuk menonjol dan menyelamatkan Qi Wei. Hanya berdasarkan keterampilan medis yang Anda tunjukkan tadi, akan ada hari di mana Anda menderita keluhan. Pada saat itu, semua orang akan menyadari betapa butanya mereka. Suara Mo Lingyan sangat keras, kata-katanya tidak hanya dimaksudkan untuk Jericho Lee, tetapi juga untuk didengar semua orang di sekitarnya. Ketika beberapa orang mendengarnya, mata mereka menjadi rumit, terutama yang tadi membahas Jericho Lee, mereka merasa wajah mereka menjadi semakin panas. Memang benar bahwa mereka semua merasa bahwa dia pantas mendapatkannya karena menyinggung karakter hebat dan dikeluarkan dari rumah sakit rakyat dan universitas kedokteran. Dialah yang memaksa Jericho Lee membela mereka dan tidak mematuhi manajemen rumah sakit, menyebabkan bencana ini bagi dirinya sendiri. Mereka semua mengira Jericho Lee merugikan orang lain. Namun, keterampilan medis yang ditunjukkan Jericho Lee barusan telah menyebabkan penilaian mereka goyah. Mereka tahu bahwa keterampilan medis Jericho Lee sangat mengesankan, terutama cara dia memegang pisau dengan terampil dan santai. Itu pasti hasil dari ribuan kerja keras dan kerja keras. Dokter yang begitu kuat, apakah dia benar-benar menyakiti Qi Wei saat itu? Mungkin, Jericho Lee benar-benar menyelamatkan orang, bukan merugikan mereka. Jika dia menyelamatkan orang lain, bukankah semua orang akan salah menuduh Jericho Lee dari awal sampai akhir? Mereka tidak ingin mempercayai hal ini, tetapi setelah apa yang baru saja terjadi di depan mata mereka, mereka tidak punya pilihan selain mempercayai kesimpulan ini. Guo Zi dan Sa Haiming benar-benar terkejut. Pikiran mereka benar-benar kosong, seolah seluruh dunia mereka telah runtuh. Bagaimana ini mungkin? Keterampilan medis Jericho Lee sebenarnya luar biasa. Bukankah dialah yang menyakiti Qi Wei dan mempermalukan seluruh universitas kedokteran? Cukup, jangan membicarakan hal ini lagi, Jericho Lee tidak ingin membicarakan masalah itu lagi. Bahkan jika dia meneriaki semua orang di dunia bahwa dia tidak bersalah, sebelum dia membuktikan bahwa dia tidak bersalah, mungkin tidak akan banyak orang yang akan mempercayainya. Yang terbaik adalah menunggu 3 bulan sebelum memutuskan apakah dia berhasil atau tidak. Mo Lingyan dengan gembira berjalan di depan Paman Wei. Paman Wei, bagaimana perasaanmu? Paman Wei masih belum bisa merasakan apapun dari lengan kirinya, efek obat biusnya belum hilang, namun dia merasa tubuhnya sangat nyaman sekarang. Tanpa rasa sakit yang hebat, dia merasa jauh lebih baik, jauh lebih baik. Mo Lingyan menghela nafas lega, tapi Jericho Lee tertawa dan berkata, Paman Wei, kamu telah terluka selama 100 hari. Selama 3 bulan ke depan, kamu tidak boleh bergerak sembarangan, terutama tangan kirimu, dan jangan menggunakan terlalu banyak energi untuk mencegahnya mempengaruhi pemulihanmu. Aku ingin menggunakan kekuatanku, tapi aku juga perlu menggunakan kekuatanku, Paman Wei tertawa getir. Dia merasa seluruh tangan kirinya tidak mempunyai kekuatan lagi, dan setelah lukanya sembuh, dia tidak akan bisa menggunakan kekuatannya. Aku khawatir dengan kondisiku saat ini, aku tidak akan bisa melindungimu. Titik petik 2. Paman Wei, jangan khawatir,
aku akan memberitahu kakek, Mo Lingyan buru-buru berkata sambil tersenyum. Paman Wei menghela nafas, ini satu-satunya cara, dia memandang Jericho Lee dan berkata dengan ekspresi tulus, adik, terima kasih. Saya tidak tahu bagaimana membalas Anda karena telah menyelamatkan hidup saya hanya bisa mengucapkan terima kasih. Jejak kekuatan terbang keluar dari atas kepalanya dan mengalir ke lautan kesadaran Jericho Lee. Jericho Lee buru-buru melambaikan tangannya, kamu akan terluka, tapi kurang lebih itu karena aku. Tapi kali ini, Paman Wei sangat menderita. Tangan kirinya tidak bisa digunakan sama sekali setidaknya selama 3 bulan, jadi dia hanya bisa menggantungnya di dadanya. Ini hanya beberapa bulan tidak aktif, tidak ada masalah besar, Paman Wei adalah seorang laki-laki, dia tidak akan mati hanya karena cedera sekecil itu. Jericho Lee mengangguk, dan menatap Mo Lingyan, kirim dia pulang dulu, dan biarkan dia dirawat dengan baik. Saya pikir kalian tahu lebih banyak tentang cara merawatnya daripada saya. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu. Tunggu sebentar. Mo Lingyan tiba-tiba memanggilnya. Langkah kaki Jericho Lee tiba-tiba berhenti, dia menoleh dengan curiga, apakah ada hal lain? Mata Mo Lingyan berkedip, dan dia tersenyum, bolehkah aku bertanya apakah kamu akan kembali ke tempat tinggal bersama mereka? Jericho Lee berencana untuk kembali ke rumah beratap genteng, atau ke tempat biasanya Sun Qiang dan yang lainnya tinggal. Bibir ceri Mo Lingyan terangkat sedikit, dan senyuman mengharukan muncul di wajahnya, jika kamu tidak keberatan, aku ingin mengundangmu ke rumahku sebagai tamu. Bab 105 undangan dari Mo Lingyan. Apa? Jericho Lee langsung terkejut, dan mengerutkan kening tak percaya, lebih baik tidak, aku masih punya hal lain yang harus dilakukan. Dia sudah mengetahui bahwa Mao Hai dan yang lainnya sedang mencarinya, dan tidak akan bisa kembali malam ini. Dia harus kembali dan menemukannya besok untuk menyelesaikan masalah. Pembohong, apa yang bisa kamu lakukan untukku? Mo Lingyan memutar matanya ke arahnya. Dia sedikit tidak puas, dia dengan baik hati mengundangnya menjadi tamunya, tetapi dia tidak menghargainya. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang ingin mengunjunginya, tapi dia menolak. Jarang sekali ketika dia berinisiatif mengundang seseorang, dia tidak memberikan wajahnya apapun. Jericho Lee menggaruk bagian belakang kepalanya. Chang Xuande telah memberinya waktu 2 hari, tetapi dia hanya perlu bergegas kembali besok malam. Ketika dia mengatakan ada sesuatu yang terjadi, dia hanya berusaha mengelak. Sepertinya kamu tidak ada urusan, jarang sekali aku sedang dalam mood yang baik untuk mengundangmu. Mo Lingyan melihat bahwa dia masih ragu-ragu, dan hampir ingin bergegas maju dan menggigitnya sampai mati. Lagi pula, luka Paman Wei belum stabil, aku ingin kamu melihatnya. Kali ini, bahkan jika Jericho Lee menginginkannya, dia tidak punya cara untuk menolak. Dia dengan tak berdaya menganggukkan kepalanya dan berkata, baiklah kalau begitu, terima kasih sudah undangannya. Itu lebih seperti itu. Mata indah Mo Lingyan bersinar dengan sedikit warna yang meluap. Jericho Lee tidak tahu apa yang dia rencanakan, tetapi karena dia telah setuju, dia tidak dapat mengubah pikirannya. Memikirkannya, dia melambai ke arah Sun Qiang dan yang lainnya. Kakak Jericho Lin, apakah Anda punya instruksi? Sun Qiang segera bertanya. Jericho Lee merentangkan tangannya dengan ekspresi tak berdaya, Anda mendengar apa yang saya katakan tadi, saya tidak akan kembali malam ini. Dan aku hanya punya waktu 2 hari lagi, jadi aku harus pergi besok. Ekspresi Sun Qiang sedikit berubah, dan menjadi enggan, kakak Jericho Lin, kamu akan pergi lagi. Jericho Lee menepuk bahunya dan terkekeh, tenang. Bukankah aku sudah mengatakannya? Saya masih di kota Luzu, dan saya tidak akan lari sampai ke ujung bumi. Jika Anda ingin menemukan saya, cukup telepon saja. Baiklah, itu benar, Sun Qiang menghela nafas. Dia sebenarnya tidak ingin Jericho Lee pergi, tetapi dia tahu bahwa Jericho Lee memiliki masalah yang sangat penting untuk diselesaikan, dan dia tidak dapat menunda Jericho Lee. Pikir Jericho Lee untuk sesaat, ikut aku. Mereka berdua berjalan ke sudut. Jericho Lee mengeluarkan kartu bank, terakhir kali, aku pergi terburu-buru, ambil ini. Ada 300.000, dan kodenya 60. Jika Anda membutuhkan uang di masa depan, Anda dapat memberi tahu saya. Sun Qiang tidak membantah dan menyimpan kartu itu di sakunya. Ada satu hal lagi. Aku tidak ingin ini terjadi lagi. Ekspresi Jericho Lee menjadi sangat serius, jika lain kali seseorang datang membuat masalah bagiku, tidak peduli kamu bisa menghentikannya atau tidak, kamu harus segera memberitahuku, oke? Ini, Sun Qiang tanpa sadar ingin menggelengkan kepalanya, tetapi dari lubuk hatinya, dia tidak ingin orang-orang yang datang mencari masalah dengannya mengganggunya.
Bagaimanapun juga, lelaki tua itu telah memerintahkannya untuk menjaga Jericho Lee dengan baik. Dari kelihatannya, dia sepertinya tidak mampu menjaga Jericho Lee. Sebaliknya, dia berulang kali diselamatkan oleh Jericho Lee. Melihat dia tidak setuju, Jericho Lee mengerutkan kening, dan suaranya tiba-tiba menjadi lebih berat. Apakah kamu mendengar apa yang saya katakan? Kita harus melakukan apa yang saya katakan. Saya tidak ingin kamu disakiti bersama saudara-saudaramu. Jika kamu tidak bisa menghentikannya, jangan coba-coba mati. Dia sangat berharap masalahnya tidak melibatkan Sun Qiang dan yang lainnya. Misalnya, kali ini, untuk menyelidiki latar belakangnya, Mao Hai menghasut orang-orang seperti Zheng Dahao untuk menyelidikinya. Pada akhirnya, mereka tidak hanya memukulinya, mereka bahkan mengancam keselamatan Wang Chuisfen dan kelompoknya. Ini adalah sesuatu yang benar-benar tidak dapat ditoleransi oleh Jericho Lee. Seperti kata pepatah, jika kesialan menimpa keluarga dan teman, maka orang-orang itu akan menyerbu ke arahnya. Orang-orang di sekitarnya tidak bersalah, dan dia tidak ingin mereka diseret olehnya dan terluka tanpa alasan. Sun Qiang mengertakkan gigi dan mengangguk, saya mengerti, saya menang, jangan lakukan itu lagi. Melihat dia setuju, ekspresi Jericho Lee menjadi tenang, menepuk pundaknya, dan berkata dengan nada santai, itu saja, kamu bisa kembali dengan saudara-saudaramu dulu, ini berat bagi kalian. Keluarkan sejumlah uang dari kartu Anda malam ini dan beri mereka sejumlah hadiah. Terutama saudara-saudara yang dipukuli oleh Zheng Dahao, mereka harus pergi ke rumah sakit untuk memberikan penghormatan. Kakak Jericho Lin, saya mengerti. Sebenarnya, bahkan tanpa pengingat Jericho Lee, Sun Qiang tahu apa yang harus dilakukan. Sun Qiang selalu baik kepada saudara-saudaranya, dan selalu berbagi nasib baik di saat-saat buruk. Ayo pergi, Jericho Lee berbalik dan berjalan kembali. Sun Qiang memanggil Jiang Xiaolong, Wang Hao dan yang lainnya, memberitahu mereka untuk kembali. Semua adik-adik tahu bahwa Jericho Lee akan pergi, dan setelah mengucapkan selamat tinggal dengan enggan, mereka pergi. Mo Lingyan melihat sosok mereka sambil tersenyum dan berkata, meskipun teman-temanmu ini tidak dilahirkan dengan latar belakang yang banyak, ya, Xiao Qiang tumbuh besar dengan bermain bersamaku. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, dia masih mengakuiku sebagai saudaranya, kata Jericho Lee dengan sedikit emosi, dan tatapannya tanpa sadar tertuju pada Guo Zi dan Sa Haiming. Matanya menjadi dingin. Dia mendengus dengan jijik dan berbalik untuk pergi. Tatapan itu membuat mereka berdua merasa sangat canggung. Mereka merasa tidak nyaman dan tidak tahu harus berbuat apa. Mo Lingyan juga memandang mereka berdua dengan penuh arti. Ketika dia melewati mereka, dia berhenti dan berkata, saya harap kamu tidak menyesal berselisih dengannya di masa depan, lalu dia melangkah pergi. Ekspresi Guo Zi dan Sa Haiming berubah, ekspresi mereka berubah gelisah. Setelah beberapa lama, Guo Zi akhirnya mendengus dingin dan berkata, apa yang mengesankan tentang itu, bukankah hanya mengetahui sedikit tentang obat, tidak peduli seberapa baik obatnya, tidak ada gunanya. Benar. Bukankah dia menyinggung tokoh besar? Dengan situasinya saat ini, siapa yang tahu seberapa besar orang yang akan menjaganya? Sa Haiming juga tidak yakin. Keduanya tidak akan pernah mengakui bahwa Jericho Lee mampu membalikkan keadaan. Mereka bisa mengakui bahwa kemampuan medis Jericho Lee memang sangat mengejutkan hingga membuat mereka malu pada diri sendiri. Tapi Jericho Lee telah memprovokasi pukulan besar, tidak ada seorang pun di kota Luzu yang berani mengambilnya, jadi bagaimana jika keterampilan medisnya tinggi? Saya tidak bisa menjadi dokter resmi. Dia hanya memiliki keterampilan medis. Adapun apa yang dikatakan Mo Lingyan, apakah mereka akan menyesal berselisih dengannya? Tidak. Mereka tidak akan pernah mengakuinya. Hak apa yang dimiliki seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk menjadi dokter? Hak apa yang dia miliki sehingga pantas mereka sesali? Di dalam gerbong, sedang mengemudi karena Paman Wei terluka. Paman Wei duduk di kursi belakang dan makan obat untuk istirahat. Dia terlihat jauh lebih baik dari sebelumnya, tapi wajahnya masih pucat. Karena kehilangan terlalu banyak darah, mustahil untuk menebusnya dalam waktu kurang dari 10 hari atau setengah bulan. Kakek, seperti ini, Mo Lingyan menelepon Mo Bingyuan dan menceritakan semua yang telah terjadi. Mo Bingyuan yang berada di sisi lain benar-benar ketakutan, nadanya tegang dan panik, nak, kamu baik-baik saja. Di mana lukanya? Ya Tuhan, bagaimana ini bisa terjadi?